ini. Boleh dong satu kata perasaan hari ini gimana Kak Ilham? Wow, puas katanya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk mereka bertiga. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang mana mereka akan diwawancarai tentang hasil karya tarian yang telah mereka berikan barusan. Nah, di tangan saya sudah terdapat kocokan dan nanti akan keluar nama pemuji. Siapa yang akan memberikan pertanyaan untuk masing-masing peserta yang ada di depan. Baik, kita langsung masuk mulai dari nomor peserta 1. Nanya bebas. Atas nama Pertanyaan bebas. Tidak. Silakan untuk mengambil kocokannya. Itu ada mic di sana. Ada. Pertanyaan datang dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Waktu dan tempatnya Di situ silakan aja Pak. Pak, standby di situ. Udah on. Pertanyaannya bebas. Terkait dengan tema yang diangkat melestarikan budaya seni Sunda khususnya, menurut Anda yang menjadi tantangan di masa sekarang untuk bisa merepresentasikan seni budaya tadi, untuk menyampaikan pesan dari tadi yang saudara bawakan tadi, yang saudara ambil sebagai gerakan ujian evaluasi dari kita sudah ini. Kira-kira pesan moral apa bagi masyarakat Kota Bogor terkait dengan seni budaya? Apakah sudah jelas sudah? Ya, silakan. Kalau sudah siap, langsung saja dijawab. Terima kasih Kak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak Amanda dari kelas Nihir 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kadis. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari gerakan yang saya tadi bikin, yang berjudul Gugah Kasusah. Jadi kan Gugah Kasusah itu kan tentang tentang pemulung. Nah, jadi pesan moralnya itu adalah kita sebagai manusia yang ibaratnya lebih mampu, lebih punya apa yang mereka tidak punya, lebih dapat merasakan, kita bisa lebih bersyukur karena mereka itu, kita tuh jarang melihat mereka yang di bawah kita tuh lebih sering melihat apa yang di atas kita sehingga kita tuh lupa bersyukur. Jadi dengan ditampilkannya gerakan saya tadi, diharapkan kita dapat bisa lebih bersyukur dan dapat lebih Langsung dikasih nilai, langsung dikasih tanggapan nggak? Bagaimana Bapak? Ya. Silakan tanggapannya. Jawabannya betul. Tepuk tangan dulu buat Buat tidak luar biasa. kita kan punya pesan dari sejak zaman kerajaan Pajajaran, Sili Asa, Sili Asuh, Sili Asih, Sili Hawangi. Nah itu di kepedulian tadi tercermin dari pesan moral yang disampaikan oleh guru kita dulu. Dan itu sudah tercermin dari dijawab juga. Jadi nilainya 100 lah. Terima kasih banyak Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas tanggapannya. Nah, kita langsung beranjak ke peserta selanjutnya. Peserta nomor 2 ada Anissa. Silahkan maju ke depan. Anissa akan mendapatkan pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya salut ke Anissa ya. Terus ya, terusin lagi ya. Cuman kalau bikinnya apaan diperhitungkan ya. Tadi Bapak masih musik ya, yang paling itu musik.
ya, musiknya nyambung-nyambungnya ya. Kalau musik jerok banyak kan semuanya begitu ya. Pertanyaannya begini ya. Kendala yang paling susah, yang paling sulit untuk memberikan materi kepada anak-anak apa aja? Apa begini nih? Ini judulnya ini, coba kamu harus bisa begini. Yang paling susah atau kendalanya di mana? Ya, silakan. Udah jelas belum Anissa? Jadi Pak Andang tadi bertanya tentang kendalanya. Terima kasih atas pertanyaan. Saya menjawab kendala yang saya alami itu saya harus lebih berpikir gimana caranya saya menyesuaikan gerakan dengan konsep yang saya buat dan dengan lagunya. Kesulitannya itu saat mengajar masih materinya itu mereka masih belum Iya. Dengan kendalanya dari itunya. Tapi karena Anissa itu gimana ngajarnya? Caranya tuh menanggulangi gimana? Dengan sabar atau misalkan dengan pelan-pelan gimana? Boleh dong dikasih tahu pengajaran. sama saya dikasih tahu dengan pelan-pelan dan lebih kalau misalnya merekanya masih belum bisa mengikuti yang didiemin dulu, nanti pas akhir dikasih tahu pelan-pelan gimana yang benar. Ya, memang kalau garap tari itu begitu ya. Kadang-kadang kesel ya gitu ya. Maksudnya gini, dikasih gerakan begini, kebenaran keneng wae. Kalau di gerakan gitu masih kurang keneng, nah itu ya. Harus bersabar, terus ya harus mengerti dulu garapan kan judulnya apa, ceritanya apa itu saya itu ya. Tapi udah bagus, Mbak Anissa. Terima kasih. Anissa, gimana Bapak dengan jawaban Anissa? Apakah sudah puas? Puas. Baik, Puas terima aja lah. kasih Bapak Iya. Andang. Baik, kita langsung ke peserta selanjutnya. Ada Kaila, silahkan ambil pacakannya. Pertanyaan datang dari Bapak Uci Sanusi. Kepada Bapak Uci Sanusi, dipersilakan. Silakan maju ke depan. Kaila. Cukup Ya, Pak. baik. Terima kasih. Yang pertama, saya mengapresiasi ketiga penyanyi ini. Tangan dong. Ini seperti kuliah. Kalau dulu Kang Andri di sini ujian akhirnya membuat karya, ya. Jadi sudah hampir sama dengan Kang Andri ya. Kalau di ISBI harus membuat sebuah karya tari. Hanya musiknya sendiri, tarinya sendiri. Kalau sekarang kalian musiknya diberikan kesempatan untuk mengedit musik dari yang lain. Nah, mungkin saran untuk ke depan ini buat rekan-rekan di tim yang nanti memberikan uji kompetensi ke tim yang mahir ini, saya kira mendingan cari lagu yang utuh. Jadi tidak mencuplik lagu-lagu yang sudah ada. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Andang, sambung rapatnya itu yang kendala ya, yang kurang enak. Orang di musik awal enak gitu, kena karakternya, beralih ke musik yang kedua itu udah lain lagi. Jadi cari musik satu lagu, bisa karya siapapun. Kalau karya yang luar daerah bisa minta izin ke yang bersangkutannya. Jadi supaya karakter dari karya itu bisa ketemu. Nah tadi Kaila menggarap siapa ini? Kaila menggarap tari Bogor Kacili. Ini bagus inisiatifnya. Bagaimana supaya Bogor bisa terlihat, bisa terbaca oleh orang luar. Dengan properti tadi ada batik Bogor, ya, ada kujang, itu sudah luar biasa. Namun bagaimana supaya Bogor Kacili itu lebih terlihat lagi? Apa yang Kaila lakukan barangkali dalam sebuah tarian itu, selain dari properti tadi ya, dari properti tadi. Jadi
apa yang Kaila ingin perlihatkan dari karya Bogor Kartini itu? Nah, Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Untuk memunculkan kesenian Bogor itu sendiri, saya ingin berupaya lebih banyak lagi simbol-simbol atau ciri khas dari Bogor itu sendiri, entah itu dari pawang salapan, hewan besar, dan juga kain batik, dan juga kujang, dan bunga bangkai, dan bunga rafflesia. Ya, apakah sudah cukup Bapak Uci atas jawabannya? Silakan ditambah. secara simbol-simbol memang sudah terlihat ya, walaupun memang itu juga perlu didorong lagi, termasuk di dalam hari jadi batik ya. Kemarin itu juga seperti apa batik Bogor. Nah, ini salah satu untuk mencirikan Bogor itu sendiri. Itu jadi intinya bagaimana usaha Kaila dalam mendorong budaya kota Bogor ini harus bisa terlihat oleh orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kaila, terima kasih, dan terus berproses ya. Nah, untuk menjadi seperti Pak Andri, Pak Andang ini perlu proses. Dan sekali lagi barangkali tadi untuk ke depan bisa menentukan lagu yang full gitu, jangan mencuplik, karena teknik ini jadi karaoke ya. Ya itu terima kasih, sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh